بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadithiyah, Ibnu Hajar Al-Haythami berkata setelah menyebutkan hadis tersebut, setelah menyebutkan hadis yang tadi, ya inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Ya, beliau mengatakan hadis ini merupakan bantahan terhadap orang yang mengingkari masuknya syaitan ke dalam tubuh manusia, seperti kaum Al-Mu'tazilah. Jadi hadis ini merupakan menjadi dalil bantahan untuk orang-orang yang menolak ataupun mengingkari masuknya syaitan ke dalam tubuh manusia. Ini merupakan dalil bantahan. Ya. Jadi sudah kita sebutkan bahwasanya buat apa syaitan masuk ke tubuh kita melalui aliran darah. Ya, masuk ke dalam tubuh kita melalui aliran darah, kalau bukan untuk mengendalikan anggota tubuh kita. Yang terutama sekali menjadi sasaran kita sebutkan tadi adalah pengendali ya seluruh tubuh kita, yaitu bagian otaknya. Mereka sering mengendalikan, ya karena apa? Karena pengendali dalam tubuh kita ini adalah bagian otak kita. Ketika kita ingin apa, otak yang mengendalikan. Ya, kita mau makan, ya otak yang mengendalikan. Makanya syaitan berusaha untuk mengendalikan ya semua anggota tubuhnya melalui otak kita. Ya, mereka mengalir menuju otak kita melalui aliran darah. Ya, jadi ini adalah merupakan dalil bantahan untuk orang-orang yang mereka menolak ataupun mengingkari akan adanya kesurupan tersebut. Ya. Beberapa dalil yang kita bacakan tentunya mereka tidak akan bisa menolak akan adanya kesurupan. Ya. Tapi yang mereka lakukan adalah mengotak-atik dalil. Ya, mereka tafsirkan, mereka takwil hadis-hadis yang ada tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis yang selanjutnya yaitu adalah hadis yang dialami oleh sahabat itu sendiri, yaitu dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu. Ya, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkatku sebagai gubernur di Taif. Ya, Taif ini adalah salah satu daerah yang ada di Arab Saudi. Suatu hari saat aku sedang sholat, tiba-tiba sesuatu muncul. Ya, sehingga aku tidak tahu sudah berapa rakaat aku sholat. Makanya jangan terkejut, ya, jangan heran orang sering sholat kok masih kemasukan jin. Tidak usah heran, sahabat sendiri yang dia dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja pernah dinampai dengan sesuatu dalam sholatnya. Dalam sholatnya dia nampak ya ada yang tiba-tiba muncul di hadapannya, yang tiba-tiba lewat di hadapannya ketika dia sholat. Ya, padahal sama-sama kita ketahui bahwasanya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling bertakwa setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, manusia yang adil, yang paling beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang paling beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para sahabat. Ya, akan tapi mereka juga bisa diganggu oleh setan ketika sholatnya. Nah, maka jangan kita ngeluh, aku sudah rajin sholat, aku sudah rajin puasa, kok masih diganggu lagi sama setan. Tidak usah heran yang seperti ini, karena memang setan ini tugasnya adalah mengganggu, menggoda, memberikan was-was kepada manusia. Ya, jadi kadang mereka memiliki kemampuan untuk menampakkan diri kepada orang yang rajin beribadah.
Jadi kemudian ya kita lanjutkan kembali, sehingga aku tidak tahu sudah rakaat berapa aku melaksanakan sholat ini. Ya, karena memang tiba-tiba ada yang muncul, itu kadang kita terkejut, setelah terkejut itu hilang. Oh, sudah berapa rakaat aku sholat? Ini sering terjadi. Ya, namanya sudah terkejut kan, terkejut, udah buyar pikiran kita. Awalnya konsentrasi, kita tahu sudah rakaat ke-1, sudah rakaat kedua, tapi karena tiba-tiba ada yang mengejutkan, ya apa yang akan kita lakukan jadi lupa, ataupun apa yang sudah kita lakukan agak lupa. Ini yang sering terjadi pada diri kita, dan begitu juga yang terjadi pada sahabat Utsman bin Abil As. Maka ya manakala aku terus merasakan demikian, ya dia terus-menerus nih sering merasakan hal yang seperti ini, sering ada penampakan. Ketika ada penampakan tersebut, itu tiba-tiba rakaat sholatnya lupa, udah rakaat berapa, ya maka kemudian aku pun pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian aku pun menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai di sana beliau bertanya, "Apakah kamu Ibnu Abil As?" Ya, maka dia mengatakan, "Benar ya Rasulullah," jawabku. "Apa gerangan yang membawamu kemari?" Ya. Apa masalah yang telah membuatmu datang kemari, yaitu ke Madinah? Karena jarak dari Taif ke Madinah ini cukup jauh. Ya, tapi kenapa ya? Ada masalah apa sehingga engkau datang kemari? Langsung gubernurnya ya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena diundang. Ya, kalau karena diundang berbeda kan, seperti ini tiba-tiba datang. Orang yang tiba-tiba datang biasa karena ada masalah. Ya, maka kemudian ya aku pun lalu menceritakan apa yang terjadi. Ya, Utsman bin Abil As menceritakan apa yang terjadi dalam salatnya. "Ya Rasulullah, sesuatu muncul dalam salatku sehingga aku tidak tahu sudah berapa rakaat aku salat." Ya. Kemudian beliau berkata, "Itu adalah syaitan. Yang menampakkan diri itu adalah syaitan. Mendekatlah." Kemudian aku pun mendekati beliau, ya. Utsman bin Abil As mendekati beliau, aku pun duduk ya dengan posisi bersimpuh. Beliau kemudian menepukkan tangannya ke dadaku dan meludah ke dalam mulutku. Jadi yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menepuk bagian dada Utsman bin Abil As tersebut. Bagian dadanya dia tepuk-tepuk, ya. Sambil mengatakan, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Ukhruj ya aduwallah." Ya, keluarlah wahai musuh Allah. Jadi memang orang yang dia bisa melihat penampakan, ya salah satu tanda ataupun salah satu ciri orang itu ada gangguan jin pada tubuhnya, ya, ataupun ada memang jinnya di dalam tubuhnya. Ini adalah salah satu tanda. Ya, karena memang terkadang orang tersebut tidak ada jinnya dalam tubuhnya, tapi dia memang bisa melihat. Ya, ada memang ini adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jin tersebut, menampakkan kepada orang yang tidak memiliki gangguan jin dalam tubuhnya, ataupun tidak ada jin dalam tubuhnya tapi dia bisa melihat jin. Ya. Kemudian beliau mengulangi seruan demikian hingga 3 kali. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ukhruj ya aduwallah," sebanyak 3 kali. Kemudian beliau berkata, "Kerjakanlah amalmu itu sebagaimana mestinya." Dah, kerjakanlah salatmu, ya. Setelah ini maksudnya adalah apa? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memukul dadanya, ini adalah termasuk salah satu ruqyah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah dengan memukul bagian dada seseorang yang kesurupan ataupun dada seseorang yang diganggu oleh jin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti insya Allah akan kita lanjutkan kembali ya hadis yang berkaitan dengan hal ini setelah beberapa jeda berikut ini. الحمد لله رب العالمين